pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya memang kita teraniaya karena iman kita. Tetapi juga ada orang beriman yang teraniaya oleh karena apa? Karena berani bicara jujur di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Jadi mari kita hari ini belajar benar-benar untuk tidak takut menyampaikan kebenaran, tidak takut berbicara tentang sesuatu yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Walaupun risikonya kita teraniaya atau disingkirkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Buat kami mengerti dan berani mengambil risiko untuk menyampaikan kebenaran ketika kami tahu ada sesuatu yang menyimpang di tempat pekerjaan kami atau di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. Matius 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita memikirkan sesuatu hari ini. Seperti saya sudah katakan dalam pendahuluan. Ketika kita diajak untuk berbuat curang, misalnya dalam kehidupan sehari-hari menghindari pajak,
diajak bohong untuk buat laporan tertentu, maka kita seharusnya berani untuk berdiri sebagai orang percaya. Sudahlah, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, atau mungkin juga orang percaya, jangan saudara lupa, tidak semua orang berani hidup benar. Maka saudara harus berdiri teguh dengan prinsip apa? Saya selalu ajarkan kepada kita semua, mari kita punya prinsip hidup yang apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara pemirsa, jangan lupa, saya pernah dilawan oleh jemaat sendiri. Sekarang orang itu tidak ada bersama dengan kami lagi. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau kita mau hidup tulus dan lurus, mana bisa untung dalam berusaha? Saya bilang, ingat, dalam firman Tuhan jelas, Injil Matius pasal 25 dikatakan dalam perumpamaan talenta itu, Tuhan mau kita untung. Apa yang Tuhan tidak mau ialah kita ngakali orang. Ngakali orang seperti apa? Itu sudah umum terjadi. Kita jual mebel. Orang tanya, Om, berapa harganya? Ini harganya 15 juta. Terus orang itu tawar, maaf ya, bisa enggak kurangi sedikit lah Pak, 10 juta jadinya. Langsung kita marah, cari di sini di mana-mana. Mana ada mebel seperti ini yang 10 juta? Saya enggak punya untung kalau begitu. Padahal dia beli mebel itu berapa? 7,5 juta. Kan bohong kan? Ya kalau dia jual begitu, dia masih punya untung 2,5 juta. Luar biasa. Itu yang Tuhan tidak mau. Tetapi saya sudah buktikan berkali-kali bahwa orang yang hidupnya tulus, lurus, dan kudus dalam berusaha, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan dari janjinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini jangan kita hanya lurus-lurus melihatnya, tapi perhatikan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab berani menyampaikan kebenaran. Begitu juga sekarang, saudara sekalian, tidak sedikit orang yang kemudian teraniaya, disingkirkan oleh karena apa? Oleh karena orang itu mau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Saya pernah mendengar cerita, ada satu bengkel tertentu, bengkel mobil, motor di situ, dan banyak pelanggan-pelanggannya yang bawa mobil mewah ke situ karena terkenal baik. Tetapi para montir di situ kemudian kong kali kong, dan kemudian yang sampai ke bosnya hanya mungkin separuh dari pembayaran yang terjadi. Ya, sudah dibuat kemudian bayarnya dengan tidak boleh lagi bayar dengan tunai, tapi harus bayar dengan gesek kartu kredit dan lain-lain. Tapi tidak peduli. Seperti itu pun mereka masih ada celah untuk ngakali. Datanglah seorang pemuda yang baru tamat dari itu SMK otomotif. Sampai dia ke situ, dia mulai bekerja lurus. Dia bahkan berani tegur yang senior. Ya, mungkin salah juga dia, mungkin tidak terlalu sopan. Tapi dia sama sekali tidak mau. Terus disampaikanlah kabar negatif kepada bos mereka. Dikatakan bahwa orang itu kerjaan tidak becus begini. Mereka berharap dia dipecat. Tapi karena bosnya sudah tua, satu kali dia panggil mereka semua. Dia bilang, saya sudah tua, jadi saya mau serahkan kepada salah satu di antara kalian itu yang nanti jadi general manager dari bengkel ini. Bengkel itu memang besar, saudara sekalian. Lengkap di situ perlengkapannya. Terus mereka berharap
bahwa mereka lah yang akan ini. Tapi sebenarnya bosnya sudah tahu kecurangan-kecurangan mereka. Maka kemudian diangkatlah yang baru ini untuk menjadi general manager. Semua kaget. Nah, itulah satu contoh bagaimana saudara sekalian hidup tulus, lurus, dan kudus bisa benar-benar mengangkat hidup kita. Jangan takut disingkirkan orang, jangan takut teraniaya, tetapi hiduplah. Hari ini pesan saya, saudara boleh hafal itu. Tiap bangun pagi katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, bantu saya mau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan dan sesama pada sepanjang hari ini. Nah, kalau sudah sampai di sana, sudah akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan sepanjang umur hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Tolong seluruh jemaat dan pemirsa menyaksikan program ini untuk kemudian benar-benar mau hidup tulus, lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.